masih dalam rangkaian pemodelan balok dengan menginput data penulangan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menginput data penulangan balok dengan menggunakan metode set label. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana menginput data penulangan balok dengan menggunakan konsep yang namanya beam schedule. Oke, kita dengan menggunakan konsep beam schedule. Nah, untuk beam schedule itu sendiri ada dua metode. Beam schedule langsung diinput di dalam beam schedule-nya, atau beam schedule dengan menggunakan Excel schedule. Nah, untuk metode beam schedule itu sendiri penjelasannya seperti ini ya. Jadi di dalam tab atau toolbarsnya draw, kemudian kategorinya itu masih kategorinya tadi beam, itu ada tools yang namanya beam schedule. Nah, di dalam beam schedule ini sebenarnya tampilannya itu adalah menyerupai seperti set label, hanya saja ini kita dalam berbentuk tabel ya, atau berbentuk schedule dalam satu tampilan. Jadi kalau yang di set label itu dia satu persatu kita menginput data beamnya sesuai dengan modelingnya. Nah, kalau yang di dalam beam schedule ini kita harus membuat database si informasi penulangannya dulu per masing-masing nama balok. Jadi di sini ada nama baloknya, kemudian ada jumlah bentangnya atau jumlah spannya, ada dimensinya. Nah, untuk yang dari kiri ke kanan ini sama seperti kita menginput data di set label. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya di dalam aplikasi Cubicos TRB? Oke, di sini stepnya masih tetap sama. Sebelum kita menginput data penulangan balok, kita harus masuk tadi ke project setting, kemudian calculation rules. Selanjutnya di bagian itemnya beam di calculation rules ini kita klik di sini set modify value. Nah, ini kita masih menggunakan foundation, itu adalah prioritas utama, jadi kita move up ke atas. Selanjutnya yang kedua itu adalah kita masih menggunakan balok bantu, dan kita juga harus men-setting si support beamnya ini terhadap pile cap ya, atau terhadap balok bantu. Nah, sekarang kita masuk ke toolbarsnya draw, kemudian di sini ada batch. Kita centang dulu TB1 TB2 nya, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini batch identify support. Jadi kita mengidentifikasi supportnya si beam ini secara keseluruhan atau berupa batch. Jadi kita klik di sini batch, sehingga nanti akan ada proses muncul tanda silang kuning untuk di setiap balok. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita akan juga menggunakan konsep jumlah span, baik itu yang baloknya menerus ataupun baloknya yang putus di setiap tumpuan. Nah, sesuai dengan video sebelumnya, untuk yang di as atas atau as K, ini baloknya ini adalah dia menerus gitu ya. Jadi nanti pemodelan menerus seperti ini akan berakibat tulangannya utamanya si balok itu akan ada overlapping. Tapi kalau seandainya di setiap tumpuan ini putus seperti ini, berakibat tidak ada overlapping, dan di setiap tumpuan ini akan ada penjangkaran atau pemutusan penulangan utama. Oke, nah sekarang kita coba setelah tadi support beamnya kita setting, kemudian kita masuk ke dalam beam schedule, gitu ya. Beam schedule. Nah, di sini ada trik untuk beam schedule. Kita klik di sini new beam gitu ya, new beam, kita klik di sini rectangular. Nah, di sini posisinya zone 1 strip 1 itu kalau kita klik ada titik tiganya. Titik tiganya itu adalah menandakan posisinya di lantai basement 1. Oke. Nah, sekarang nama beamnya ini harus identik dengan nama beam yang ada di elemen list. Jadi kalau seandainya nama beamnya itu menggunakan huruf kapital TB1, nah, di sini di bagian beam schedule-nya juga harus huruf kapital. Jadi sama-sama huruf kapital. Kemudian dimensinya adalah 400 dikali 700. Ini kita baru menginput data nama dan dimensi baloknya tersebut. Kemudian kita butuh yang namanya span atau bentang. Jadi kita klik di sini new span dan akan menciptakan satu span nih. Jadi kalau angka 1 ini jumlah spannya 1.
Kemudian ini juga sama seperti menginput site label ya. Jadi kita input misalnya 4D19 gitu, kemudian garis miring 2D19. Ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi garis miring itu memisahkan layer pertama dan layer kedua. Nah, ini coba kita ulangi sekali lagi. Jadi di sini ada layer pertama dan layer kedua gitu ya. Kemudian di tengahnya 4, kita enter karena di sini sudah disebut D19-nya. Ini kita Ctrl C aja ya. Nah, ini sama sih tadi dengan yang ada di set label. Kemudian ini juga ini 4. Untuk sidebarnya tidak ada hooks-nya. Ini juga pengisiannya sama seperti set label ya. Hooks-nya itu adalah 2, sisi atas dan sisi bawah di area tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Dan tulangannya diameter 13, jarak 125. Kita samakan saja dengan sengkang ya gitu. Jadi kita masuk ke hooks, kita klik titik 3-nya, kita isi 2D13 strip 125. Kemudian ini kita Ctrl C saja, kita Ctrl V karena di bagian tengahnya yang non densify itu adalah area lapangan. Ini jadi tadi tidak ada, kita klik OK. Kemudian di sini sengkangnya ini linksnya adalah sengkang untuk area lapangan. Jadi diameter 13, jarak 200. Jadi kita isi di sini D13 jarak 200. Kemudian tumpuan kirinya sengkangnya D13 jarak 125. Sisi kanannya juga sama, D13 jarak 125. Kalau sudah, kemudian ini kita klik OK dulu ya. Kita klik OK dulu. Kenapa kita klik OK? Karena kita akan menghitung jumlah span atau bentang yang terbanyak dalam satu kali tarikan. Jadi ini disebut dalam satu kali tarikan pemodelan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kemudian kita klik atau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atau kita bisa lihat di sini ya. Di sini, nah dia di sini ada 14 baris. Baru kita klik lagi di sini beam schedule-nya. Kemudian di sini kan jumlah span-nya baru 1. Kita klik copy. Sampai jumlahnya adalah 14. Oke. Jadi sesuaikan dengan jumlah span yang satu kali tarikan gitu. Nah, bagaimana dengan yang bukan satu kali tarikan gitu? Jadi seperti ini. Nah, ini dihitung jumlah span-nya hanya 1. Jadi 1 span gitu. Ini 1 span. Ini 1 span. Karena dia ujung-ujungnya itu putus. Nah, kalau seperti ini kan untuk yang di bagian tengahnya dia tidak putus nih, makanya kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, tadi jumlahnya 14 ya. Oke, kalau sudah beam schedule-nya kita klik di sini. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang TB2. TB2-nya bisa kita klik di sini copy. Jadi langsung mulainya dari TB2. Kemudian TB2 ini kita coba cek dimensinya berapa kali berapa. Itu 400 kali 600. Jadi kita ganti di sini 400 kali 600. Kemudian kita cek tulangannya. Itu 333 dan di sini 464 ya. Oke. Nah, di sini kan yang 464-nya ini bisa kita Ctrl C saja di sini. Oke. Ini kita ganti 4 enter, kita ganti 4 enter. Kemudian tadi di sini adalah 3 3, 3. Kemudian di sini untuk yang hooks-nya gitu ya. Hooks-nya itu adalah dia hanya di bagian lapangan. Satu aja nih sisi bawah. Tumpuan kiri kanannya nggak ada gitu. Jadi di sini kita klik lagi titik 3-nya. Nah, ini kita cek saja ya. Untuk yang ini adalah D13 jarak 250 ya. Jadi kita buat di sini 1D13 karena jumlahnya 1 strip 250. Nah, ini kita hapus, kita backspace, kemudian kita klik OK. Nah, sengkang yang area lapangannya berapa nih? Di sini D13 250. Jadi kita input di sini D13 jarak 250. Kemudian untuk tumpuan kiri kanannya D13 strip 150, D13 strip 150. Oke, kalau sudah ini kita select begini. Di sini ya, kemudian baru kita drag ke bawah. Oke, kalau sudah kita klik di sini generate element. Nah, generate element ini tujuannya supaya apa? Supaya data informasi penulangan ini masuk ke nama TB1 dan TB2. Jadi akan terisi langsung nanti penulangannya kalau seandainya kita membuat pemodelan baru. Nanti kita contohkan ya. Jadi di sini kita klik generate element dulu.
there exists same name and same type beam, klik yes to override. Jadi TB1 yang di sini sudah ada di override dengan TB1 yang ada di tabel. Jadi kita klik di sini yes. Oke. Kemudian nah dia tidak serta-merta langsung masuk data penulangannya itu di pemodelan. Jadi harus kita sync. Nah, sync ini kita klik apabila di dalam layar warna hitam ini sudah ada pemodelan baloknya. Kalau tidak ada pemodelan, syncnya berarti kita skip. Jadi sync berfungsi apabila ada pemodelannya di dalam layar warna hitam. Jadi kita klik di sini sync beam info, kita klik OK. Nah, tinggal tunggu prosesnya sehingga nanti semua data penulangannya akan masuk ke dalam pemodelan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah sekarang kita di sini klik cancel boleh, oke juga boleh gitu ya. Kita klik cancel. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat bahwasannya kita sudah menginput data penulangannya di setiap balok. Jadi di sini kita klik sudah ada juga. Kemudian juga di sini kita klik juga sudah ada. Kita klik yang di bagian bawahnya juga sudah ada semua ya. Nah, kemudian tadi kita sudah memasukkan data penulangan kan ya di sini. Nah, sekarang coba kita modelingkan nih secara manual modeling. Kita klik line TB1 ya, draw entity by line. Nah, ini kita tarik seperti ini. Oke, nah ini sudah ada informasi data penulangannya. Berbeda dengan kalau misalnya nih balok bantu, kita klik. Balok bantu kan tidak ada data penulangannya ya. Kita klik di sini, oke kan? Nah, dia tidak ada nih data penulangannya. Misalnya TB2. TB2 juga kita klik di sini, kita klik di sini, ketemu dengan file cap ke file cap ya. Nah, ini sudah muncul. Data penulangannya sudah ada 3, 3, 3, 4, 6. Kemudian tadi di sini juga 4 gitu. Sudah ada langsung data penulangannya berupa teks kalau kita klik modeling baloknya. Kalau yang tadi balok bantu kita klik model balok bantunya belum ada data penulangan. Karena tadi di sini sudah kita replace gitu ya dengan informasi yang ada di dalam beam schedule si TB1-nya maupun TB2-nya. Nah, bagaimana dengan yang ada di lantai 1 atau di lantai ground floor? Oke, step by stepnya juga sama. Kita switch di sini lantai 1 gitu ya. Kemudian, nah ini kan kita belum set support beam ya. Jadi beamnya belum kita set supportingnya. Kita klik di sini batch. Kita centang yang base, kita centang semua balok, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita pilih batch identify support. Nah, dia akan memunculkan garis silang kuning yang sebagai indikator adanya tumpuan balok kiri dan kanan gitu. Kita klik OK. Baru kemudian kita masuk ke beam schedule lagi. Nah, di sini bisa kita filter. Jadi kita filter. Kemudian kita hilangkan centangnya semua, kita hanya fokus di lantai 1. Kita klik OK. Baru kita klik di sini new beam, gitu ya. Kita klik di sini new beam rectangular. Kemudian kita kasih nama dengan nama baloknya G1. Nah, ini G1 ini juga harus identik nih kalau memang dia kapital. Nah, ukurannya G1 600 dikali 600 gitu ya. Kemudian kita klik lagi di sini new span gitu. Nah, ini kita isi data yang ada di dalam tabel. Jadi G1 itu adalah 10D22, 10D22-nya 8 yang pertama, 2 yang kedua ya. Nah, ini kita input di sini 8D22 per 2D22. Kemudian kita cek lagi untuk yang tulangannya itu 4D22. Kita tulis di sini 4. Di sini ya 4. Kemudian ini kita Ctrl C, Ctrl V saja karena informasi di tumpuan kiri dan kanan sama. Baru kita masuk ke bottom barnya. Bottom barnya itu adalah di sini 5, 8, 5 ya. Kita input di sini adalah 5, enter, 8, enter, 5. Nah, kenapa kita hanya sebut 585? Karena diameter dua-duanya sudah kita sebutkan di awal. Kemudian sidebar. Oke, sidebar, kita klik di sini sidebar. Kalau memang ada, kita input data penulangan peminggangnya.
Di sini tidak ada set bar ya, jadi kita skip. Adanya adalah hook. Hooknya di sini diameter 10, jarak 100. Ada jumlahnya 1 di tumpuan kiri, 1 di tumpuan kanan. Jadi kita masuk lagi ke hooks, kita klik titik 3-nya, kita isi 1D10 jarak 100 karena tadi jumlahnya 1. Tumpuan kiri dan kanannya sama, kita Ctrl C saja, kita Ctrl V. Kemudian kita klik OK lagi. Linksnya nih sekarang, linksnya itu berarti sengkang area lapangan. Lapangan itu adalah D10 jarak 150. Kita isi di sini D10 strip 150. Tumpuan kirinya D10 jarak 100. Tumpuan kanannya D10 jarak 100. Kemudian jumlah legsnya ya, sesuai dengan video sebelumnya itu, kalau misalnya di sini ties-nya yang vertikalnya 2, supaya masuk ke dalam si kubikosnya dikalikan 2. Rumusnya selalu jumlah ties yang ada vertikalnya dikalikan 2. Kalau misalnya jumlahnya hanya ada 1 gitu ya, berarti kalau ini sebutannya adalah 1, 2, 3 gitu. Jadi di ini dianggap setengah, ini dianggap 1, jadinya 1,5 D dikalikan 2 berarti totalnya 3, jadi 1, 2, 3. Nah ini bisa kita input nanti 3. Ini sekarang kita undo ya. Oke, kita undo. Kemudian kita input di sini legsnya itu adalah 4. Nah, legsnya 4. Kemudian tetap kita menghitung jumlah spannya itu adalah konsisten dengan yang di lantai basement 1, jumlahnya 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita klik di sini generate elemen supaya dia yang di elemen listnya ini terreplace dengan informasi yang ada di beam schedule. Kita klik generate elemen. Nah ini kita replace ya, override, kita pilih yes. Kemudian kita sync karena modelingnya sudah ada nih di layar warna hitam. Kita klik OK. Kita klik OK di sini, kemudian kita klik OK juga. Kita coba cek di sini G1-nya, klik kanan, quick select entity. Nah, semua sudah terisi dengan data penulangan ya, gitu. Oke, itu dia bagaimana konsep menginput data penulangan balok dengan menggunakan tools yang namanya beam schedule. Sekian dan terima kasih.